Wis dang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan praktikum software BIM. Yang pertama ada saya Safia Nurkaida dengan NIM D100210205 dari kelas A. Saya Tony Mario Setiawan dengan NIM D1210009 kelas A. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tony. Silahkan. 1. Apa itu BIM? BIM adalah singkatan dari Building Information Modeling. Adalah representasi digital dari karakteristik fisik dan karakter fungsional suatu bangunan atau objek BIM. Karena itu, di dalamnya terkandung semua suatu informasi mengenai elemen-elemen bangunan tersebut yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam kurun waktu siklus umur bangunan, sejak konsep hingga demobilisasi. 2. Apa manfaat BIM bagi dunia konstruksi? 1. Kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik. Dalam proyek konstruksi, berbagai pihak terlibat harus bekerja secara terpadu untuk mencapai kesuksesan proyek. 2. Analisis yang lebih akurat. BIM memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap berbagai aspek proyek konstruksi. Contohnya seperti analisis struktural, analisis energi, dan analisis biaya. 3. Efisiensi konstruksi dan pengelolaan proyek. BIM juga membantu meningkatkan efisiensi konstruksi dengan menggunakan perencanaan yang lebih baik dan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. 4. Keuntungan ekonomi. Dalam jangka waktu panjang, penggunaan BIM dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi dunia konstruksi. Dengan adanya kolaborasi yang lebih baik, analisis yang lebih akurat, dan efisiensi konstruksi yang ditingkatkan, proyek dapat diselesaikan dengan lebih cepat, dengan biaya yang lebih rendah, dan kualitas yang lebih tinggi. Ini adalah tools-tools singkat dari Revit. 1. Langsung saja buka software Revit, lalu kita buat file baru dengan memilih template struktur. Kedua, perhatikan bahwa secara default posisi lantai yang aktif berada di level 2. Kita akan membuat kolom dan pondasi, jadi aktifkan view level 1. Terus buka grid dengan memilih tab struktur. Di kolom datum sebelah kanan pilih grid. Terus gariskan grid dengan mengklik dari kanan ke kiri dan secara otomatis akan terisi dengan angka 1. Bisa dilanjutkan atau di-copy dengan jarak seperti di bawah. Selanjutnya, sebelum membuat fondasi kita perlu mengatur view range atau atur bottom offset agar lebih turun, misal min 1200. Begitu pula dengan view depth, misal min 1800. Selanjutnya, untuk membuat fondasi, masuk ke tab struktur, pilih isolate di bagian foundation. Terus, terdapat pilihan tipe fondasi bawaan dari Revit. Klik edit type untuk membuat tipe baru dan mengatur ukurannya atau load family yang melot jenis lainnya. Selanjutnya, height offset from level dapat diisi dengan angka minus agar terletak di bawah tanah, misal min 1000. Terus klik lokasi titik untuk menempatkan pondasi atau bisa juga berdasarkan grid. Pilih add grid, lalu pilih secara bersamaan grid-grid yang ada. Maka pondasi akan terbentuk pada setiap persimpangan garis grid. Setelah terbentuk, kita bisa mengurangi pondasi yang kita butuhkan dengan menghapusnya, atau bisa juga add columns untuk menempatkan pondasi di bagian bawah kolom yang ada. Terus, pemilihan grid meletakkan pondasi. Membuat kolom struktural, klik kolom di tab struktur. Penempatan kolom struktural pada dasarnya sama dengan cara penempatan pondasi. Hanya saja perlu perhatikan option bar di atas layar kerja. Perhatikan tombol depth seharusnya diganti dengan height, lalu di tombol sebelahnya pilih batas atas kolom, misal level 2. Perhatikan jika opsi tetap pada depth, maka kolom akan turun ke bawah, bukan ke atas. Oh, Terus milih perhatikan dhewe to. juga jendela properties, lihat
tipe kolom yang disediakan. Terlihat tipe kolom yang disediakan yaitu UC universal kolom sebagai bawaan family standar. Jika ingin membuat profil lainnya ataupun kolom beton bisa dipilih di load family, lalu cari ke struktural kolom, pilih yang disediakan. Terus pilih concrete untuk membuat kolom beton. Misal pilih rectangular kolom jika sudah klik open. Jika memilih kolom baja, buka folder style lalu pilih profil baja yang diinginkan. Terus untuk menempatkan kolom dapat mengklik di layar atau menggunakan pilihan add grid seperti cara menempatkan fondasi. Perhatikan untuk kolom maupun balok baja. Tampilan standar akan berupa garis tunggal. Ubah detail level ke fine untuk menampilkan ukuran tebal baja sebenarnya. Terus setelah penempatan kolom menggunakan add grid, kolom-kolom yang tidak diperlukan bisa dihapus. Selanjutnya, klik tombol beam di tab struktur, lalu ada pilihan lain untuk menggariskan pilihan load family untuk mengambil jenis family lain, dan on grid untuk membuat balok berdasarkan garis grid. Terus pemilihan grid untuk menempatkan balok, klik grid yang ingin ditempatkan, lalu di antara kolom klik centang hijau di atas untuk finish. Terus masuk ke tab struktur, klik floor untuk membuat lantai struktur, lalu akan muncul menu sketch untuk membentuk boundary line terdapat pilihan berupa line, rectangle, circle, polygon, dan sebagainya. Terus menu properties untuk floor, terdapat pilihan tipe di mana secara default terdapat tipe yang sudah disediakan program Revit. Dengan mengklik nama tipe akan muncul tipe-tipe lantai struktural yang terdapat pada file project. Pilih salah satu tipe, kemudian klik edit type untuk membuat tipe baru dan mengatur propertiesnya. Terus tempatkan span direction di salah satu sebagai arah bentangan utama kekuatan lantai. Span direction secara otomatis terbentuk pada garis pertama pembuatan sketch lantai struktural. Klik finish atau centang hijau untuk sketch, lalu lantai struktural akan terbentuk. Perhatikan area sketch di dalam area lantai akan menjadi lubang atau void. Membuat beam system, deretan balok-balok dengan ukuran dan jarak yang sama dapat dibuat menggunakan tool beam system. Beam system ini dapat digunakan untuk membuat 1. Pembalokan lantai atas, 2. Boarding atau rank pada rangka atap, 3. Rangka plafon. Untuk membuat beam system dapat menggunakan tool beam system di tab struktur. Jika sudah terdapat balok utama yang berseberangan, beam system dapat dibuat dengan secara otomatis. Namun jika belum ada balok utama, bisa membuat sketch area yang diisi dengan beam system. Terus akan muncul pilihan untuk menggariskan area yang akan diisi oleh beam system. Gunakan line rectangular, ARC, dan sebagainya sesuai kebutuhan. Beam tipe di sini menentukan jenis balok yang mengisi beam system. Pilihan jenis balok akan ada jika familinya sudah terdahulu di load. Untuk load jenis-jenis balok, di klik tab menu insert, pilih load family, masuk ke folder library, pilih struktur framing, lalu pilih di antara jenis-jenis material balok seperti steel untuk baja, konkret untuk beton, dan sebagainya. Lalu beberapa familinya untuk di load ke file project. Terus pilih beberapa family yang telah terdapat di library dengan menggunakan tombol shift atau kontrol di keyboard. Jika sudah klik open, setelah di load baru family balok akan masuk ke dalam file project dan dapat kita pilih untuk digunakan dalam beam system. Untuk membuat beam system secara otomatis, buat dulu blok bentuknya layar persegi panjang ukurannya 8000 x 12000 mm. Klik sistem di menu struktural, lalu pilih automatic beam system. Layout tool arahkan ke maksimum spacing isi dengan 1700. Terus beam system juga dibentuk menggunakan cara sketch. Dengan memilih sketch beam system, setelah mengklik tombol beam system, selanjutnya tombol opsi yang sama dengan yang terdapat pada jendela properties juga dapat ditemukan di option bar. Perhatikan juga beam system direction yang merupakan arah utama rangkaian beam system. Arah ini dapat dirubah dengan mengklik tool beam direction, lalu pilih sisi lain untuk dijadikan arah beam yang lain. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Bagaimana membuat penjadwalan dengan MS Project? Yang pertama, tentukan kalender proyeknya. Dari sini Anda dapat mengatur jam kerja, hari libur, seminggu masuk berapa kali, dan lain-lain. 2. Masukkan text name atau nama-nama pekerjaan yang ingin dijadwal.
biasanya hampir sama dengan nama-nama pekerjaan pada perhitungan RAB. Yang ketiga, masukkan nilai durasi. Durasi itu lama atau waktu dari pekerjaan yang dijadwal tersebut. 4. Menentukan resource yang digunakan. Resource itu adalah sumber daya ada dua macam, yaitu berupa tenaga, material. Contohnya tenaga seperti pekerja, tukang, mandor, dan lain-lain. Jika material itu berupa semen, pasir, batu kali, dan lain-lain. Kelima, memasukkan resource yang telah ditentukan di atas kedalaman masing-masing pekerjaan. 6. Menentukan relationship adalah hubungan ketergantungan pekerjaan pondasi dikerjakan setelah pekerjaan galian atau setelah pekerjaan galian ditentukan. 7. Optimasi, seperti mengecek yang namanya overlocation resource. Overlocation resource itu adalah kelebihan tenaga yang dibutuhkan daripada yang tersedia. 8. Membuat baseline atau menyimpan schedule rencana di atas. Jadi langkah 1-7 itu sama aja Anda sedang membuat schedule rencana. Setelah itu baru kita simpan. Cara menyimpannya dengan membuat baseline. 9. Anda bisa membuat progress, yaitu membuat kemajuan proyek. Pekerjaan ini sudah selesai berapa persen. 10. Membuat report yang dibagi menjadi 2, yaitu berupa tabel dan grafik. Kalau tabel bisa dipilih melalui view report, tapi kalau grafik nanti Anda mendapatkan dengan kurva S. Ini merupakan hasil RAB dengan menggunakan aplikasi project dengan menunjukkan hasil kurva S di MS Project dari kelompok 3. Next. Apa fungsi dari NAVIS dalam praktikum? Digunakan untuk class detection quantity take-off, pengurutan pekerjaan dan penjadwalan proyek. Selain itu, mendukung simulasi dan analisis 4D dan 5D dengan menggunakan model parametrik dengan jadwal dan biaya proyek. Selanjutnya, bagaimana mendeteksi clash? Tunjukkan salah satu penyebab clash tersebut. Ini merupakan clash 1 dengan grid location di lantai 1 dan clash analisis dilakukan terhadap sifat clash yang terjadi, yakni penyebab dan elemen yang terlibat clash. Dalam pemodelan pada penelitian ini ditemukan beberapa clash yang terjadi antara elemen struktur dan arsitektur, yakni pasangan dinding dengan kolom, tangga dengan balok dan kolom, railing dengan balok dan kolom, serta ditemukan sifat-sifat clash detection pada Navisworks. Selanjutnya, bagaimana membuat ilustrasi pembangunan gedung dengan Navis? Dengan analisis model BIM, informasi BIM bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan berbeda. Di Navisworks, kita sudah melakukan beberapa analisis. Di robot struktural analisis, kita bisa melakukan analisis struktur. Dengan cara tradisional, engineer struktur menerima gambar 2D dan harus membuat 3D-nya sebelum dianalisa. Ada waktu yang terbuang selama mempelajari gambar dan membuat model analisanya juga. Kemungkinan salah dalam membuat modelnya, terutama jika modelnya sangat kompleks. Di sini, model struktur bisa langsung digunakan untuk analisis. Presentasi ini akan ditutup oleh teman saya, Tony. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya saya mohon maaf. Saya dan kelompok saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.